Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seringkali kita melihat UMKM seperti penjual keliling hanya sebagai pedagang biasa. Melalui proyek ini saya mencoba membedah usaha getuk lindri Bapak Salim bukan sebagai pedagang tapi sebagai sebuah sistem industri yang kompleks. Nama saya Alvin Maulana Yudhistira dan hari ini saya akan mempresentasikan hasil implementasi 3 body of knowledge teknik industri untuk menjawab satu masalah besar, yaitu bagaimana mempertahankan produktivitas usaha tradisional di tengah keterbatasan fisik operator yang sudah tua. Analisis saya mencakup 3 pilar utama, yaitu facilities engineering untuk efisiensi ruang, quality engineering untuk konsistensi produk, dan ergonomi untuk keselamatan manusianya. Pertama, bedah fasilitas. Bisa dilihat rumah produksi ini ukurannya terbatas dengan menggunakan proses layout, tapi ada inefisiensi fatal. Backtracking, limbah dikupas di dalam rumah tapi pembuangannya ada di depan rumah. Operator harus bolak-balik untuk membuang sampah. Dalam lean manufacturing ini adalah waste of motion, pemborosan tenaga yang harusnya bisa dilakukan untuk produksi. Selain layout, saya juga melakukan simulasi relokasi usaha. Lihat tabel ini. Menggunakan metode ranking prosedur, terpilihlah lokasi ke-1, yaitu gang pemukiman dengan skor tertinggi 4.40. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa justru memilih jualan di gang sempit? Kenapa tidak di alun-alun atau di pasar? Jawabannya ada di data kualitatif makalah saya. Faktor biaya. Di gang biayanya adalah gratis, di pasar ada retribusi. Blue Ocean strategi. Di pasar saingannya banyak, di gang perumahan Pak Salimin monopoli pasar. Faktor fisik juga sangat besar berpengaruh. Operator sudah tua, lokasi gang ini sangat dekat dengan rumahnya. Jadi keputusan ini bukan soal ramaian, tapi soal efisiensi energi tubuh dan profit margin. Masuk ke energi. Ada 2 sumber utama, gas LPG dan tenaga manusia. Fakta menariknya, pemborosan terbesar bukan di uang tapi di fisik. Menggiling 40 kg singkong setara ribuan putaran tangan. Selain itu, audit saya menemukan idling time, kompor menyala besar saat panci sedang kosong. Ini adalah hidden cost yang tidak disadari oleh Bapak Salimin. Lanjut ke kualitas. Rata-rata cacat produk adalah 4.08%, angka yang kelihatan kecil dan wajar. Tapi tunggu dulu, kalau kita bedah datanya per hari seperti di makalah saya, ada keanehan. Tingkat cacat ini melonjak naik sampai 6-7% setiap hari Sabtu dan Minggu. Ini bukan karena singkongnya jelek, tapi karena rushing and fatigue. Pesanan banyak, operator kelelahan, kerja terburu-buru, akhirnya getuk jadi penyok atau tidak teratur. Jadi akar masalah kualitas di sini sebenarnya adalah masalah kapasitas manusia. Dan ada satu hal unik yang saya temukan di lapangan. Pak Salimin menerapkan konsep zero waste. Produk cacat tidak dibuang ke sampah tapi diolah ulang atau dikonsumsi sendiri. Jadi secara material loss itu minim, tapi secara waktu kerja ini sangat tidak efisien. Penyebab kedua adalah mesin. Alat giling ini sudah beroperasi sejak 40 tahun lebih. Analisis saya, pisau aus dan kurang pelumas adalah penyebab utama tekstur kasar. Ini bukan salah resep, ini murni penurunan performa alat. Sampai di sini kita sadar bahwa masalah fasilitas energi dan kualitas tadi semuanya bermuara ke satu titik, yaitu manusia. Coba perhatikan foto Pak Salimin pakai senter. Kenapa beliau memakai ini di dalam rumah? Karena beliau bekerja mulai jam 3 pagi. Sehingga lampu ruangan tidaklah cukup terang, beliau butuh hand lamp untuk sortir singkong agar tidak salah pilih. Ditambah panas dari uap dandang menciptakan heat stress. Tapi bahaya terbesarnya adalah poin di bawah ini. Jari tangan beliau harus mendorong singkong masuk ke corong mesin tanpa pelindung apapun. Jadi ini sangat berbahaya. Diperparah dengan status beliau sebagai single operator. Belanja sendiri, masak sendiri, jualan sendiri, tidak ada backup. Kalau Pak Salimin sakit, bisnis berhenti total. Maka solusi engineering apa yang saya tawarkan? Yaitu ganti ke listrik, mesin listrik.
tapi itu mahal dan butuh waktu. Solusi jangka pendeknya adalah dengan wooden stick pusher. Saya mendesain alat pendorong kayu sederhana yang disesuaikan dengan diameter mulut mesin. Dengan alat ini, jari Pak Salimin tidak perlu lagi masuk ke mesin. Resiko kecelakaan jadi 0%. Murah, ekonomis, dan life saving. Sebagai kesimpulan, analisis 3 BOK ini membuktikan bahwa perbaikan di UMKM tidak harus selalu tentang teknologi canggih yang mahal. Relokasi ke gang untuk hemat energi, perbaikan maintenance mesin tua, dan sepotong kayu pendorong adalah intervensi teknik industri yang nyata untuk menjaga keberlangsungan usaha Pak Salimin. Terima kasih, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.